Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Firmansyah dengan NIM 049. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint dengan judul Pencarian Digital Website Lambat. Eh, di era digital saat ini itu waktu pengunjung adalah uang Anda. Kita akan membahas bagaimana performa website yang lelet bisa menjadi bencana diam-diam yang mematikan bisnis Anda. Langsung saja untuk aturan 3 detik. Kesabaran audiens itu sangat tipis untuk mengakses sebuah website ataupun ya lainnya itu. Jika situs Anda itu tidak terbuka penuh dalam waktu 3 detik, siap-siap Anda akan kehilangan hampir 40% calon pelanggan Anda. Terlebih lagi, setiap detik yang terbuang akan terus mengerus potensi penjualan Anda secara drastis. Selanjutnya untuk analogi. Ini analoginya itu pada sebuah restoran yang tanpa pelayan. Bayangkan saja Anda masuk ke sebuah restoran mewah, tetapi bermenit-menit Anda tidak dilayani. Anda pasti langsung pindah tempat, ya bahkan pindah tempat. Di internet, pesaing Anda hanya percaya satu klik, sehingga website lambat sama saja dengan Anda mengusir pelanggan secara halus. Lalu untuk hukuman algoritma Google, ada penurunan CEO, crowd budget, dan quality score. Kerugiannya itu berlapis. Mesin pencari seperti Google akan menenggelamkan posisi website Anda ke halaman belakang karena performa yang buruk. Bahkan anggaran iklan berbayar Anda akan hangus sia-sia karena pengunjung sudah kabur sebelum melihat promo Anda. Selanjutnya, lunturnya kepercayaan, brand persepsi. Performa lambat merusak citra brand, membuatnya terlihat amatir dan tidak aman. Sebagian besar pelanggan yang kecewa tidak akan pernah kembali. Banyak dari mereka membatalkan belanjaan persis di tahap pembayaran akhir akibat proses yang loading terus. Selanjutnya untuk studi kasus raksasa, itu ada perusahaan Amazon, Google, Pinterest, dan Walmart. Perusahaan kelas dunia pun sangat bergantung pada kecepatan. Amazon pernah merugi luar biasa hanya karena penundaan sekecil milidetik, dan Google pernah kehilangan 20% trafiknya, sehingga Pinterest dan Walmart langsung meraup lonjakan transaksi begitu situs mereka dipercepat. Ya, kesimpulannya adalah kecepatan website bukan lagi sekedar urusan teknis, melainkan penentu utama hidup matinya profitabilitas Anda. Jangan biarkan omset menguap. Mari amankan aset digital Anda dan hubungi eh, tim IT yang profesional agar website Anda optimal dan tidak eh, seperti ini. Ya, tidak lebih dari 3 detik. Mungkin itu saja untuk PowerPoint bencana digital website lambat. Selanjutnya akan saya jelaskan untuk selanjutnya akan saya jelaskan tentang Docker Revolusi Cloud Mini. Sebagai solusi atas masalah performa website yang lambat, mari kita berkenalan lebih jauh dengan Docker. Docker membawa revolusi Cloud Mini yang memberikan efisiensi dan portabilitas setara teknologi cloud langsung ke dalam komputer lokal Anda. Misalnya konsep Cloud Mini. Mengapa Docker disebut sebagai miniatur infrastruktur modern? Docker memungkinkan kita memiliki lingkungan server yang tangguh dan fleksibilitas tanpa harus bergantung pada infrastruktur fisik yang rumit. Lalu mengenal
Docker Engine. Sederhananya, Docker mengemas sebuah aplikasi beserta seluruh persyaratan sistemnya ke dalam satu wadah tunggal bernama kontainer. Hal ini membasmi masalah klasik di mana sebuah aplikasi berjalan lancar di laptop pembuatnya, namun tiba-tiba rusak saat diunggah ke server utama. Lalu ada analogi kontainer kapal laut. Bayangkan saja sebuah Docker seperti kontainer baja di kapal kargo. Apapun isinya, bentuk kontainer dan cara pengirimannya selalu sama. Anda bisa memindahkannya dari komputer pengembangan ke server produksi dengan mudah tanpa perlu membongkar isinya kembali, sehingga sangat menghemat uang. Lalu keunggulan strategis. Ini ada efisiensi resource, virtual machine vs Docker. Untuk RAM yang digunakan virtual machine itu 2 GB, sedangkan yang digunakan Docker hanya 100 MB. Selanjutnya adalah 3 pilar utama Docker. Ada 3 komponen inti yang menjalankan ekosistem ini. Yang pertama adalah Docker Image sebagai cetak biru aplikasi Anda. Untuk yang kedua adalah Docker Container yang merupakan wujud nyata saat sistem tersebut dijalankan. Dan yang ketiga adalah Docker Hub yang berfungsi sebagai perpustakaan untuk menyimpan dan membagikan aplikasi tersebut. Selanjutnya workflow, build, ship, and run. Alur kerjanya pun sangat praktis. Anda cukup mengemas kode Anda atau build, lalu ship atau mengirimnya ke ruang penyimpanan, and run untuk menjalankannya ke server manapun. Proses terstandarisasi ini membuat pembaruan aplikasi Anda menjadi sangat gesit dan minim resiko gagal. Untuk selanjutnya ada kecepatan deployment. Berkat ukurannya yang mungil, aplikasi di Docker bisa menyala hanya dalam waktu 3 detik. Sangat berbeda dengan sistem lama yang membutuhkan waktu bermenit-menit hanya untuk membuat sistem operasi. Kelincahan ini sangat krusial saat website Anda tiba-tiba kebanjiran pengunjung, sehingga server bisa memperbanyak diri secara otomatis tanpa membuat situs down. Selanjutnya Docker vs Virtual Machine. Jika disandingkan secara langsung, Docker memenangkan efisiensi performa. Ukurannya sangat kecil, kecepatannya pemuatannya secepat kilat, dan pembagian ruang isolasinya jauh lebih hemat karena berada di level operation system, bukan level perangkat keras seperti virtual machine tradisional. Berikutnya, ini ada kata-kata Docker tidak hanya mengubah cara kita menjalankan aplikasi, ia mengubah cara kita memikirkan infrastruktur secara aset yang lincah. Ya, itu kesimpulannya itu Docker tidak sekedar mengubah cara Anda menjalankan program, Docker merombak total pola pikir bisnis, mengubah infrastruktur yang kaku menjadi aset digital yang lincah dan cepat dan tanggap. Mungkin itulah gambaran bagaimana Docker bisa menyelamatkan performa aset digital Anda. Mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan untuk PowerPoint Docker. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.